وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Idza arda'atil ummu waladaha binafsiha aw biijbariha 'ala al-irda'i qada'an fahal tastahiqqu ujratun 'ala ridha'ah. Apabila seorang ibu menyusui anaknya, baik dia menyusui dengan senang hati maupun dengan paksaan, apakah dia berhak untuk mendapatkan upah? Ya, apakah dia berhak untuk mendapatkan upah? Hadzal amru fihi tafsil. Perkara ini ada ada rincian. Wahwa, yang pertama, la tastahiqqul ummul ujrah ridha indal jumhur fi haliz zaujiyati. Bahwasanya seorang ibu tidak berhak mendapatkan upah untuk menyusui anaknya jika status si ibu masih sebagai istri ayah si bayi. Demikian, ya. Si Ahmad menikah dengan Zainab, lahirlah si Zaid. Maka ya mereka masih status sebagai suami istri. Maka dalam kondisi seperti ini Zainab tidak berhak mengatakan, "Bang, kasihlah saya upah untuk menyusui si Zaid." Loh, status dia masih suami istri. Ya, status dia masih sebagai suami istri. Li'anna zawj mukallafun bi infaqi 'alaiha. Karena kalau statusnya masih suami istri, suami wajib untuk menafkahi istri. Demikian. Otomatis dia tidak lagi mendapatkan hak untuk atas nama upah menyusui. Fala tastahiqqun nafaqatul ukhra muqabil ar-ridha'i. Dengan demikian dia tidak mendapatkan hak harta yang lain dengan alasan dengan mengatasnamakan upah menyusui. Hatta la tajtami' alaihi wajiban. Ya. Agar si suami tidak dibebani dua kewajiban. An-nafaqah, kewajiban menafkahi seorang istri, dan wal ujratu ridha fi anin wahid, dan dia dan juga kewajiban untuk memberikan upah kepada si istri, karena dia telah upah terhadap istri sebagai upah untuk menyusui anaknya. Demikian. Begini ikhwah.
karena status mereka masih sebagai suami istri, ya kita beri nama aja Ahmad dan Zainab. Ahmad dan Zainab status sebagai suami istri. Selama seorang itu status sebagai suami istri, maka wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya. Di sini Ahmad sebagai suami, Zainab sebagai istri, maka wajib bagi Ahmad untuk menafkahi istrinya Zainab. Tapi kalau lahirlah dari hasil perkawinan mereka, lahirlah seorang bayi yang bernama Zaid misalnya. Dalam kondisi seperti ini, Zainab tidak berhak meminta upah atas nama dia menyusui Zaid, anaknya. Ini kan anak dia. Kalau seandainya dia juga berhak mendapat upah, berarti Ahmad itu mengemban dua kewajiban. Kewajiban nafkah dan kewajiban untuk membayar upah menyusui, memberikan upah kepada si Zainab atas nama menyusui Zaid. Jadi dua jadinya, nafkah ya juga, upah ya juga. Jadi Zainab juga dapat dua jadinya. Dia punya hak untuk mendapatkan nafkah, dia juga punya hak untuk mendapatkan biaya upah untuk menyusui anaknya. Demikian ikhwah. Makanya apabila status mereka masih sebagai suami istri, maka tidak ada yang namanya upah menyusui. Tidak ada upah menyusui bagi sang istri. Wa huwa ghairu jaizin li kifayatin nafkatil wajib 'ala zauj. Dan ini enggak dibolehkan karena sudah cukup dengan nafkah. Nafkah saja sudah cukup. Ya, tidak harus ditambah lagi dengan upah menyusui. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di sini ikhwah fiddin sudah mulai masuk ke masalah nafkah ya. Yang kedua, tastahiqul umul ujrah bittifaqi ba'da intihai zaujiyah. Bahwasanya si ibu berhak mendapat upah menyusui dengan kesepakatan para ulama ya. Si ibu berhak untuk mendapatkan upah menyusui dengan catatan sudah putus hubungan suami istri di antara mereka berdua. Demikian ikhwah, dan itu sudah kesepakatan para ulama. Tadi Ahmad dan Zainab. Ahmad dan Zainab tadinya suami istri. Kemudian bercerailah mereka dan sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, maka otomatis sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Ya, terputuslah hubungan suami dan istri. Zainab sudah menjadi si orang lain bagi si Ahmad. Itu apabila talaknya talak roja'i, talak 1 dan talak 2. Apabila talaknya talak yang ketiga, maka begitu jatuh talak 3, maka Zainab sudah tidak berhak mendapatkan nafkah dari Ahmad karena talaknya talak 3, walaupun dia tetap menjalani masa iddah. Nah itu dia ya. Kita berikan contoh nih, Ahmad mentalak istrinya talak 1. Udah talak 1, maka sejak jatuh talak 1, misalnya talak 1 jatuh pada tanggal 3 Muharram misalnya. Oke, berarti sejak tanggal 3 Muharram itu terhitunglah dimulai masa iddahnya si Zainab. Udah, karena ini masih talak 1, ya masih talak 1, dan Zainab menjalani masa iddah. Selama menjalani masa iddah 3 kali suci ini, status Zainab masih sebagai masih istri si Ahmad. Demikian. Kalau statusnya masih sebagai seorang istri, ya, maka Ahmad masih tetap memberikan nafkah. Itu talak 1. Rujuklah mereka misalnya. Berapa tahun kemudian tengkar lagi, jatuh talak 2. Jatuh talak 2, maka sejak jatuh talak 2 mulailah si Zainab menjalani masa iddah. Selama dia menjalani masa iddah, statusnya masih sebagai istri. Nah, jadi talak 1 dan talak 2 yang dijalani oleh seorang istri, ya, maka statusnya masih dikatakan istri selama dia masih menjalani masa iddah untuk talak 1 dan talak 2.
Kalau sudah habis masa iddahnya, maka dia sudah menjadi si orang lain. Putuslah hubungan suami dan istri. Beda halnya dengan talak 3. Kalau talak 3, begitu jatuh talak 3, maka langsung putus hubungan suami istri mereka. Ya. Kalau tadi ilustrasinya antara Ahmad dan Zainab, ternyata Ahmad menjatuhkan talaknya talak yang ketiga kepada Zainab. Begitu jatuh talak 3, maka Zainab tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dan Ahmad tidak lagi wajib menafkahi si Zainab karena sudah talak 3. Walaupun Zainab sejak saat itu dia menjalani masa iddah. Demikian ikhwah. Ya, rahimanallahu wa iyyakum. Inilah yang disebut dengan tastahiqul umul ujra bittifaqi ba'da intihai zaujiyah. Bahwasanya si ibu berhak mendapatkan upah apabila sudah terputus ya hubungan suami dan istri. Untuk talak bain, untuk talak raja'i, talak 1 dan talak 2 yaitu setelah habisnya masa iddah. Untuk Untuk talak 3 yaitu ketika jatuh talak 3 maka sudah putuslah. Ya. Jika setelah itu mereka masih menyusui si bayi, ya, kalau dia tadi kita sebut nama si istri adalah Zainab, ya setelah selesai masa iddah atau setelah jatuh talak ketiga, tapi dia masih menyusui si Zaid anaknya, ya maka si Zainab masih berhak untuk berhak untuk mendapatkan sejumlah harta atas nama upah menyusui si Zaid. Bayinya Zaid namanya. Contohnya gitu ya. Au fi iddatil wafati, ataupun pada iddah wafat. Bagaimana iddah wafat ini ikhwah? Liqauli ta'ala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka menyusui anak kalian, apabila para ibu tersebut menyusui untuk kalian, maka berikanlah upahnya. Fahiya waridatun fit mutallaqati wala annahu la nafaqata li ummi ba'da zawjiyati fi wafati wa fi iddatil wafat. Ya. Dan ini ayat ini wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, apabila para ibu tersebut menyusui untuk kalian maka berikan upahnya. Ini untuk wanita-wanita yang telah ditalak oleh sang suami dengan dengan putusnya hubungan suami istri tadi. Yang tadi kita katakan apabila talak 1 dan talak 2 yaitu setelah habis masa iddah. Apabila talak 3 maka begitu jatuh talak maka putuslah hubungan suami istri dan tidak lagi wajib si suami memberikan nafkah. Dalam kondisi seperti ini ikhwah, ya, maka si ibu berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya dengan atas nama upah untuk menyusui si bayi. Sama juga dengan halnya masa iddah wafat. Begitu seorang suami wafat, maka putuslah hubungan suami istri dengan si suami. Ya udah wafat dia. Sejak saat itu si istri yang meninggal suaminya, dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Karena apa? Karena harta yang ditinggalkan sang suami itu sudah menjadi hak ahli waris dengan bahagian-bahagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya nih Ahmad meninggal, tadi ilustrasinya yaitu Ahmad dengan istri Zainab, anaknya Zaid yang kecil. Meninggallah Ahmad. Begitu meninggal Ahmad, maka Zainab tidak berhak mendapatkan nafkah lagi dari Zaid. Mengapa demikian? Karena Zaid begitu dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi punya harta. Harta yang dia miliki sudah berpindah ke ahli waris. Sudah berpindah ke hak ahli waris dengan bahagian-bahagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Si ibu dapat dia sebagai ahli waris, bukan dapat dia jatah sebagai ahli waris, bukan sebagai nafkah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya.
Tep, kalau begitu bagaimana si ibu dapat? Tep, ini kan tadi ahli waris nih, ya. Ahmad misalnya punya harta 100 juta misalnya, punya harta 100 juta, punya seorang istri namanya Zainab, punya anak satu Zaid, punya anak satu Zaid. Kemudian meninggallah Zaid. Maka kita katakan tadi Zainab tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari harta Zaid. Kenapa? Karena pada dasarnya Zaid tak punya lagi harta. Otomatis harta Zaid sudah punya, yaitu hak ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya Zainab dan Ahmad tadi ya. Begitu Ahmad meninggal, sang suami meninggal, maka Zainab tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari harta Zaid. Kenapa? Karena pada hakikatnya Zainab tidak berhak mendapatkan nafkah dari harta Ahmad suami yang meninggal. Karena pada hakikatnya Ahmad tidak lagi punya harta. Ketika dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah, dia tidak punya harta lagi. Harta yang dia miliki sudah beralih ke hak milik ahli waris. Siapa ahli warisnya Ahmad? Ahli warisnya ada dua. Siapa? Zainab dan Zaid. Zainab sebagai istrinya, Zaid sebagai anaknya yang bayi. Lantas tadi disebutkan bahwasanya Zainab berhak mendapatkan upah. Iya, betul. Zainab berhak mendapatkan sejumlah uang sebagai atas nama upah untuk menyusui Zaid. Ya kan? Terus dari mana upah ini diambil? Upah ini diambil dari hartanya Zaid. Demikian. Jadi kalau tadi kalau Zaid punya harta 1 miliar misalnya, ya, Zaid punya harta 800 juta misalnya, ya, 800 juta, meninggallah dia. Zainab, Ahmad sebagai suami, Ahmad meninggal, ya, Ahmad meninggal, kemudian dia punya harta, dia tinggalkan harta misalnya 800 juta. Meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Istri bernama Zainab, anak bernama Zaid. Zainab berhak mendapatkan 1/8 dari harta Zaid, ya, karena dia sebagai suami dan dikarenakan Zaid punya anak, dikarenakan Ahmad punya anak, yaitu namanya Zaid. Zaid berapa dapatnya? Zaid mendapatkan sisa seluruh harta. Jadi kalau Zainab mendapatkan dari 800 juta, Zainab mendapatkan 100 juta, berarti sisanya 700 juta itu milik si Zaid, si bayi kecil. Insya Allah kaya raya Zaid walaupun dia masih kecil. Terus Zainab kan menyusui Zaid ini, dari mana dia ambil upahnya? Dia boleh mengambil upahnya dari siapa? Dari harta si Zaid yang 700 juta itu. Demikian ikhwah, ya. Baik, jadi untuk masa iddah wafat, ya, begitu wafat maka sudah terputuslah hubungan suami istri. Nomor 3, tastahiqul umul ujra ala radai fi iddati talaqil ba'in fil as-sahhi inda ba'dul Hanafiyyah. Bahwasanya ibu juga berhak mendapatkan upah atas nama menyusui si bayi dengan iddah talak bain fil asah dalam pendapat yang lebih sahih. Talak bain yang kita katakan tadi talak bain yaitu apabila sudah jatuh talak 3, itu kan sudah talak bain, ya.